oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih kenal kan sama yang ada di depan layar ini? Masih kenal dong. Insya Allah tahu semua, yaitu dengan Mr. Rizal. Nah, anak-anakku semua, Mr. Rizal akan membacakan susunan acaranya, di mana sebentar lagi akan dimulai dengan pembacaan tilawah. Dan selanjutnya akan acara pembukaan akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzan Mawaris. Ustadz Fauzan bisa. Ya, kenapa? Nanti setelah Ustadz Fauzan kita akan melaksanakan menulis bersama, yaitu menulis target Ramadan. Setelah itu menempel di dinding kamar anak. Nah, apa yang Anda semua tulis ini. Cekat-cekat. Nah, saya yang tahu. Mohon maaf jika suara saya tidak terdengar jelas. Jelas enggak? Ya, bisa terdengar lagi? Apanya, Dek? Itu ada atas, ada bawah. Cek, sudah bisa terdengar suara saya? Atas apa bawah? Saya bawah. Dengan atas kayaknya. Ya, insya Allah lancar ya suara saya. Oke, tadi cuma keceket-ceketan pas ini, Mas. Oke. Pembacaan rundown. Oke. Boleh diulang lagi, Pak Rizal? Oke, terima kasih Ustadz Fauzan. Nah, anak-anakku semua, untuk rundown acara pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah tilawah, yaitu nanti akan dibacakan oleh Mbak Zaza. Dan selanjutnya pembukaan Pondok Ramadan akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzan Mawaris. Dan selanjutnya penulisan target Ramadan. Dan selanjutnya adalah menempel di di kamar masing-masing, supaya kita termotivasi dengan apa yang telah kita tulis, yaitu dengan target Ramadan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita kedatangan tamu spesial atau istimewa pada pagi hari ini, yaitu kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang insya Allah membuat anak-anakku semakin bersemangat dalam berpuasa dan menjalankan ibadah yang merupakan termasuk rukun Islam, yaitu kedatangan tamu dari Surabaya. Siapakah tamu tersebut? Tamunya adalah Kak Aji. Insya Allah nanti Kak Aji akan bergabung dengan kita. Nah, untuk acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah, akan disampaikan oleh Mbak Zaza.
Mohon tunggu sebentar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sinyalnya. Sinyal. Oke. Sinyalnya. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan suara Mbak Zaza yang sangat merdu. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai motivasi untuk diketahui bahwa Mbak Zaza ini sudah memenangkan juara 2 lomba tartil Al-Quran tingkat internasional beberapa waktu yang lalu. Untuk anak-anakku semua, terus semangat dalam mempelajari Al-Quran. Dan Mbak Zaza dijadikan motivasi. Semoga kita semua bisa suaranya, cara membacanya seperti Mbak Zaza. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Mbak Zaza sendiri, jangan berpuas diri untuk apa yang sudah didapatkan. Dimotivasi lagi dan untuk selalu ingin belajar terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah, yaitu kita menginjak acara selanjutnya yaitu pembukaan acara Pondok Ramadan SDIT Harapan Umat Jember 2021 yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzan Mawaris. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rizal. Awaris nggih, bukan Mawaris. Awaris. Nanti kayak mawaris gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup jelas suara saya? Halo? Nanti saya banyak ngomong, nggak jelas. Halo, halo.
Jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, bersemangat, walau puasa tetap kuat. Yes, gitu ya. Boleh diganti semangatnya. Tiap hari boleh diganti agar tetap semangat dan banyak yang kita dapatkan khususnya pahala dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih bisa berpuasa di bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh guru-guru kita di sekolah sebelumnya, oleh tarhib, oleh wali kelas khususnya kemarin tarhib Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan. Makanya sayang sekali kalau dilewatkan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang tidak tahu apa-apa menuju alam yang terang benderang, pintar, cerdas, alim, khususnya dengan adanya dinul Islam dan Al-Quran sebagai pedoman. Anak-anakku, khususnya kelas bawah, sesi pertama ini, bukan sesi pertama, maksudnya sesi ini, saya diamanahi untuk membuka acara Pondok Ramadan pada hari ini. Sebelumnya saya bertanya dulu nih, apakah semuanya sudah mandi? Sudah ya? Gosok gigi? Ya, Ustadz, walaupun gosok gigi di bulan Ramadan itu tetap bau, Ustadz. Jangan diraukan ya, jangan diraukan. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau harumnya minyak di sisi Allah. Alhamdulillah. Ya, nggak usah gosok gigi, nggak apa-apa. Yang penting pagi gosok gigi, terusnya ya nggak apa-apa. Biarkan sudah sampai puasa, sampai berbuka puasa. Nah, anak-anakku, sedikit sebelum saya buka acara Pondok Ramadan ini, saya berpesan pada diri saya pribadi dan khususnya untuk kita semuanya, khususnya anak-anakku. Saya ada sedikit cerita sebelum kita mulai. Cerita ini saya dengar sendiri dari salah satu wali murid ya, tentang bagaimana anaknya sudah sebagainya. Bahkan Ustadz, yang bikin saya senang pada waktu itu, kami sedang siap-siap sholat, ada salah satu keluarga kami yang belum ngapa-ngapain, belum siap-siap. Anak saya malah mengingatkan, Tante, sebut saja Tante ya, Tante kok masih santai-santai, yang lain lo lihat semuanya sudah mau sholat, gitu. Masya Allah, ini subhanallah gitu. Subhanallah, anak-anakku semuanya. Jadi bisa apapun yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, terutama kebaikan, itu bisa kita aplikasikan, kita amalkan di rumah. Jadi nggak harus di sekolah terus. Kebaikan dimanapun anak-anakku berada. Demikian. Nah, misalnya juga, nah ada juga kakaknya katanya. Kakaknya sudah lama tidak mengaji Al-Quran.
ya, si Aisyah ini mengajak, ayo Kak, kita ngaji bersama. Masya Allah. Nah, harapannya anak-anakku semuanya kelas 1 sampai kelas 3 sama seperti si Aisyah ini. Ya, di rumah ngajinya rajin. Jadi kalau ayah bunda sedang lupa, diajak kakek neneknya, tante utinya dan sebagainya, semua. Anakku, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Udah mute semua nggih. Oh, nggih. Ustadz, saya puasa, Ustadz, nggak apa-apa tidur terus. Nah, nggak boleh. Tetap harus sholat. Malah lebih utama sholatnya tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo ya ke masjid ya. Yang laki-laki. Yang bunda sama yang perempuan boleh di rumah, boleh enggak apa-apa. Gitu. Baru sholat, langsung mengerjakan kerjaan yang lainnya. Yang kedua, puasa. Pas nih teman kita. Jadi wajib puasa itu. Wajib puasa. Kalau wajib itu dalam Islam, kalau tidak mengerjakan, nah itu nanti dapat dosa. Ya, dosa. Kalau mengerjakan, nah, karena kewajiban memang dapat pahala. Gitu. Nah, anak-anakku, saya lihat kelas 1 sampai kelas 3, alhamdulillah rata-rata sudah banyak yang kuat puasa. Karena ini saya buktikan ada beberapa anak okay, yang sudah belajar puasa, Masya Allah. Ya, jadi di waktu puasa sunnah, yaitu Senin dan Kamis, saya menemukan banyak anak-anak yang saya tanya, ayo Mbak makan. Nah, kebetulan pada waktu itu Ustadz Fauzan tidak sahur. Makanya nggak puasa tuh, nggak puasa sunnah waktu itu. Ternyata si Mbak ini, Mbak lagi, ya, ternyata puasa. Beliaunya diam di kelas dan tidak ke dapur karena beliaunya puasa. Makanya anak-anakku yang kuat itu harus full dari waktu sahur selesai imsak, ya adzan ditahan, nggak boleh makan lagi. Masih belum adzan. Nah, kalau sudah imsak itu tahan. Imsak itu artinya tahan. Tidak boleh makan-makan. Takutnya nanti bareng sama adzan. Nah, bisa batal. Makanya kalau yang kuat sampai adzan maghrib puasanya penuh. Ustadz, saya kan masih kelas 1. Enggak apa-apa. Yang kedua, kalau memang tidak kuat, boleh belajar. Nah, katanya orang-orang belajar puasa duduk. Nah, belajar puasa duduk. Jadi sahurnya bareng ayah, ibu, mama, papa. Sahurnya bareng. Nah, boleh jajan, nggak boleh beli apa-apa, nggak boleh. Ya, sampai adzan zuhur, baru buka puasa. Ya, nggak apa-apa. Bagi yang belum kuat bisa latihan. Nah, hari ini kuat, boleh dicoba sampai asyar besoknya. Kalau nggak kuat, jangan ditahan, nanti bisa pingsan ya. Tapi insya Allah kuat ya kalau dilatih seperti itu. Nah, kalau untuk pemula boleh dari sahur sampai jam 9 dulu. Kalau kuat lagi tambah lagi sampai jam 12. Kuat lagi 3 sore kuat sampai adzan maghrib. Dan nanti juga ada juga kewajiban umat Islam di bulan puasa ini adalah apa? Zakat. Nanti ya boleh dikeluarkan. Baik anak-anakku, itulah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Wajib hukumnya. Ya, kecuali kalau memang masih dalam tahap belajar. Gitu. Nah, sebagai tambahan ada beberapa sunnah-sunnah. Nah, sunnah itu ya kalau mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan tidak apa-apa. Tapi diupayakan karena ini bulan Ramadan. Pahalanya berlipat-lipat. Banyak sekali, ya. Nah,
Kalau di bulan baca Quran nih dibalas 10, maka di sering nih. Yang pertama misalnya harus baca dihatamkan. Ustaz, saya kalau sudah Al-Quran gimana Ustaz? Nah, pasang target. Hari ini harus selesai 1 juz. Wah, 1 hari 1 juz. Mantap. Bagaimana caranya, Ted? Caranya dibagi. Ada berapa halaman nih? Oh, ada 10. Berarti misalnya saya bagi 2 nih. Berarti jadi 5. Setelah asar saya selesaikan 2 halaman. Setelah maghrib 2 halaman. Isya 2 halaman. Subuh 2 halaman. Zuhur 2 halaman. Masya Allah. 1 juz 1 hari. Bisa? Bisa. Kalau sudah Al-Quran. Kalau nggak bisa, Tat. Target yang pertama, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan berbeda dengan membaca Al-Quran di hari-hari biasa. Makanya harus nih. Yang wafa gimana, Tat? Saya masih jilid. Bagus, sama. Di dalam wafa, jilid wafa itu adalah banyak kalimat-kalimat Al-Quran. Malah saya lihat itu adalah huruf-huruf Al-Quran. Man qara. Nah, satu kebaikannya 10. Itu di hari biasanya. Di bulan Ramadan berbeda lagi. Pahalanya banyak sekali. Masya Allah, makanya jangan disia-siakan nih. Mbak, Mas, ya, kelas 1, 2, 3 semuanya. Baik yang masih jilid maupun yang sudah Al-Quran. Apalagi yang sudah Al-Quran nih. Nah, yang kedua, sholat malam. Biasanya apa? Tarawih. Nah, harus tarawih nih. Tarawih. Malah Ustaz, saya kekenyangan ini habis buka puasa. Wah, nggak boleh. Tetap harus tarawih. Ustaz misalnya, aduh di musola itu saya nggak cepat, Ustaz nggak nutut karena sholat tarawihnya kilat. Nah, kalau kilat nanti bisa muntah misalnya karena kekenyangan, boleh nih, boleh sholat dari yang lebih pelan. Itu. Jadi tetap harus mengerjakan sholat tarawih karena jarang, malah di bulan Ramadan saja yang ada sholat tarawih. Terus sunnah berikutnya adalah sahur ya. Kalau sudah ini niat puasa, jangan lupa sahur karena piring. Waduh, nggak boleh. Nah, jangan banyak-banyak juga, nanti nggak bisa nafas. Nah, boleh. Ada berkah. Ya, jadi sahur nggak apa-apa. Atau 1 kurma tanda makannya biar betul-betul kuat, siapkan. Kurmanya siapkan, madunya siapkan, susunya siapkan, semuanya disiapkan. Terus selanjutnya gitu ya. Terus sudah tarawih semuanya sudah itu. Nah, saya pikir itu saja dan banyak lagi sunnah-sunnah lainnya. Nah, anak-anakku semuanya, selain memang keutamaan dari puasa Ramadan, ada 5 hal yang harus kita jaga agar puasa kita bagus kualitasnya.
pahalanya bagus. Apa saja yang harus dihindari? Yang dihindari yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Kalau 5 hal ini kita laksanakan, maka kita berpuasa pahalanya tidak. Nggak boleh. Nah, percuma tuh puasa tuh. Jadi pahalanya bisa nggak ada. Makanya untuk menjaga agar pahala puasa kita tetap tidak boleh berbohong. Yang kedua misalnya mengadu domba. Mengadu domba bukan dombanya diadu, ayo domba diadu, nggak boleh kan gitu. Mengadu domba itu misalnya ada temennya nih, si Rozak dan si Malik. Si Rozak dan si Malik biasanya akur, tapi gara-gara si Ridwan, ya, si Rozak dan si Malik diadu, kamu tuh ditantang sama si Malik tuh, ditantang keket kamu, wah nggak boleh, ya, nggak boleh mengadu domba, apalagi di bulan puasa, bisa batal puasanya, ya. Pahalanya enggak dapat. Innalillah. Terus selanjutnya mencuri itu enggak boleh. Biar sudah, ya. Kalau kita tahu tetangga kita, teman kita yang berperilaku buruk, biar sudah, ya. Yang penting kita ingatkan, enggak boleh ceritakan kepada orang lain, enggak boleh. Kemarin ini enggak boleh, ya. Enggak boleh. Eman puasanya nanti hilang pahalanya. Baik, lanjut. Sumpah palsu, bersumpah. Misalnya disuruh sumpah. Sumpah palsu yang memang nggak benar, tapi dibuat benar misalnya. Ayo sumpah, saya bersumpah, padahal enggak benar demikian, nggak boleh. Ya. Terus memandang sesuatu dengan syahwat. Nah, ini untuk yang dewasa-dewasa. Yang untuk yang anak-anakku semuanya misalnya contohnya begini, tapi nggak sampai membatalkan puasa. Kata ulama makruh. Makruh itu hendaknya ditinggalkan. Ya, misalnya ada makanan nih. Wah, enak sekali nih. Saya pengen jadi lapar misalnya. Nggak boleh. Makruh, ya. Makruh. Walaupun nggak sampai membatalkan puasanya, tapi kata ulama ada yang mengatakan makruh. Makruh itu kalau sampai demikian, ya, ya mendingan ditinggalkan, nggak usah seperti itu, ditahan. Baiklah, itu saja anak-anakku sebagai pengantar atau pembuka pondok Ramadan ini. Makanya pondok Ramadan ini Kamis sampai Jumat ini diadakan untuk membiasakan kita, ya, kita khususnya anak-anakku semuanya terjadwal kegiatannya, bukan hanya tidur saja, ya. Bukan. Jadi diisi kegiatan puasa kita dengan jadwal-jadwal. Oh, hari ini nanti saya ngaji. Oh, jam segini saya hafalan. Oh, jam segini saya baca buku. Oh, jam segini saya belajar ini. Sehingga bulan Ramadannya puasanya bagus. Terus manfaatnya bagus. Gitu. Jangan terbuang begitu saja. Karena bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Makanya nanti silakan dilihat jadwalnya yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Silakan dilihat lagi hari ini waktunya apa nih. Kalau sudah bagus, misalnya Kamis Jumat itu jadwal itu bagus, laksanakan sampai selesai bulan puasa ini. Bisa dilakukan mandiri nanti. Nah, ini hanya sebagai contoh begitu. Oh, ini kurang nih kok cuma segini. Nah, contoh, misalnya di jadwalnya membaca 1 juz, boleh 5 juz nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa, ditingkatkan, ya. Boleh dirubah. Ini pondok Ramadan ini agar kalian punya pandangan bahwa kegiatan Ramadan tidak boleh berlalu begitu saja. Ya. Baiklah anak-anakku, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pondok Ramadan saya resmikan dibuka kegiatannya.
Dengan bukan tepuk tangan semua. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Maaf atas kesalahan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Kemudian semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fauzan atas semua yang disampaikan. Semoga menjadi amal dan ilmu yang baru bagi kita semua. Dan semoga menjadi berkah dan bernilai pahala untuk Ustadz Fauzan. Nah, anak-anakku, jangan lupa ya yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan diamalkan setiap harinya sampai bulan Ramadan usai. Nanti kita insya Allah bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu penulisan target Ramadan. Sudah disiapkan kan alat tulisnya? Sebentar, Mr. Rizal akan share screen tentang target Ramadan. Tak bisa ini. Sebentar. Bisa. Nah, ini dia. Bisa dilihat kan? Target Ramadan. Nah, ini yang di layar kaca anak-anakku semua adalah contoh dari target Ramadan. Anak-anakku bisa menulis yang berbeda tidak apa-apa, sama juga tidak apa-apa. Misalkan ini sholat wajib tepat waktu yang pertama. Terus sholat duha setiap hari. Puasa sehari penuh setiap hari selama 1 bulan. Selama 1 bulan Ramadan. Monggo anak-anakku bisa langsung dituliskan di kertasnya. Kalau nanti ada yang sudah selesai, silahkan tampilkan di layar kameranya. Biar Mr. Rizal tahu kalau sudah atau belum, gitu ya. Silahkan ditulis. Ini contoh, bisa juga. Mungkin ada yang berbeda dari itu. Mungkin nanti ada yang berbeda. Misalkan di bagian bawah di sini. Silakan yang bisa. Untuk anak-anakku layarnya tidak perlu dicoret-coret ya, karena akan merusak keindahan yang sudah ada. Lagi di sana. Pakai ini aja. Halo Ted. Kamu coba bro. Kamu coba. Itu di atas. Stop share. Stop share. Cara ulang. Nah, itu. Iya itu. Oke lah, nah ini yang masih indah. Tidak perlu dicoret-coret lagi ya. Kalau mau dicoret-coret langsung di buku kertas target Ramadannya. Langsung di tulis. Misalkan nih Mas Nizam ini. Aku ingin bersedekah 1 buah mobil Alphard, misalkan kayak gitu, nggak apa-apa. Itu contoh. Yang pertama sudah selesai? Yang sudah yang pertama, silakan bersuara. Oh, atau raise hand. Oh, itu banyak yang raise hand sudah. Berarti menandakan sudah selesai. Nah, ini.
Nah, ini tangan jahilnya ini. Kata Ustadz Fauzan tadi, jangan berbuat jahil di bulan puasa. Nanti dosanya berlipat ganda juga. Nggak mau kan? Berlipat ganda. Dosanya lebih baik pahalanya yang dilipat gandakan. Jadi tidak perlu coret-coret di share screen ini. Banyak yang sudah? Kalau sudah banyak yang sudah selesai, silahkan. Ya, alhamdulillah. Ini Mas Alzam sudah selesai, sudah ditunjukkan. Mas Alzam sudah selesai. Terus Mas Naufal, Mbak Sofia sudah selesai. Mbak Farah sudah selesai. Haura juga, Mbak Haura juga sudah selesai. Nah, untuk yang bagi yang anak-anakku yang sudah selesai menuliskan target Ramadan, bisa ditempel di kamarnya masing-masing. Bisa ditempel nanti. Jika kesulitan untuk menempelnya bisa setelah Zoom bersama Mr. Rizal dan Kak Aji sebentar lagi. Ketika Zoom sudah selesai, nanti bisa ditempel di kamar. Jika tidak bisa menempel sendiri, bisa dibantu atau minta bantuan kepada ayah atau bunda yang ada di rumah. Mbak Salisa itu masih menulis. Masih ada yang belum. Nah, kalau sudah selesai, sebentar lagi kita akan menyambut tamu yang luar biasa. Yang istimewa tentunya, yaitu Kak Aji. Penceramah Muslim Nusantara. Atau pencerita atau pengisah Muslim Nusantara. Insya Allah sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Itu masih ada yang menulis. Masih bersabar ya, nunggu teman-temannya yang masih belum selesai. Mr. Rizal tunggu 3 menit lagi untuk menyelesaikannya. Target Ramadannya. Mr. Rizal share screen lagi. Nah ini. Nih Mbak Salisa masih belum selesai. Masih banyak yang belum selesai. Mbak Areta juga masih menulis targetnya. Mas Gabriel sudah selesai. Udah, ini ada Aji, tinggal 8 menit, 7 menit. Biar saya kan enak. Masih banyak apa? Kaji sebenarnya. Mbak Kiswa itu sudah selesai. Mbak Bening masih menuliskan targetnya itu.
Mbak Fania satu abu masih menulis. Pastikan dulu semuanya sudah fresh, semuanya sudah ready, semuanya sudah gembira. Karena ketika kita di depan laptop terus
pagi sampai sore nanti, sore sampai malam, pasti deh ada sesuatu yang mengganggu kesehatan, kestabilitasan badan kita. Oleh karena itu teman-teman, sebelum Kak Aji salam nih, sebelum Kak Aji mulai, bersama kita akan gerakkan sedikit tangan kita. Tangannya diangkat, dikaitkan, diikuti ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas lagi. Nah, ke atas lagi. Tangan di pundak, tangannya di pundak. Pundaknya mana? Pundaknya sini ya. Ustadz Ahmad Rizal konsentrasi ya. Tangan ke atas lagi, ke atas lagi. Tangan di pundak. Nah, pundaknya sini. Diputar-putar. Cakep. Yang kanan diangkat, yang kanan diangkat. Susul yang kiri. Semua di depan. Nah, duduk yang rapi. Duduknya yang rapi. Anak solih tidak usah ustadz-ustadzanya berteriak-teriak. Right, Paris, ayo duduk. Kalau nggak duduk tak plester. Tidak apa-apa, tidak perlu demikian. Rini, Zaga, ayo cepat semuanya duduk. Nggak usah. Anak solih sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika majelis sudah dimulai. Setuju teman-teman? Setuju. Baik teman-teman sekalian, kita akan salam nih. Salam adalah doa. Barang siapa yang ingin didoakan oleh temannya, maka silahkan dijawab salamnya dengan sempurna. Nah. Kecuali 2 keadaan. Sate. Satu maksudnya teman. Satu adalah ketika kalian sholat berjamaah. Imamnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalian nggak boleh jawab. Waalaikumsalam. Ngaget-ngagetin ya si Non. Siapa ini? Aku. Ya siapa namanya? Aku. Namanya siapa? Aku. Ya iyalah di sini kan nggak ada lagi selain Kak Adi sama situ. Nanti aja. Kapan? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi teman-teman. Nah, kita akan kenalan sih nama sama si Nonai. Nah, tapi si Nonai bukan. Baik teman-teman, tadi yang pertama salam kalian tidak boleh dijawab. Kok nggak boleh? Dosa itu. Bukan, maksudnya begini. Yang kedua, salam kalian yang tidak boleh berharap dijawab salamnya. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisalah. Yaitu kapan? Sebentar. Yaitu kapan? Sebentar. Yaitu ketika yang bagus. Kok gitu sih? Gini loh diajari Kak Aji ya. Diajari ya, nggak boleh nakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, Tata. Kecil. Kecil tadi dibilang nggak bisa. Bisa? Bisa. Aku coba. Malah nggak jelas nih. Ya, Kuntus siap. Sudah siap nih untuk menyambut bulan Ramadan. Siap. Oke, anak-anak sekalian, bersama kita buka majelis kita ini dengan basmalah. Kemudian, tuhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok atau kemarin kita sudah memasuki awal-awal bulan Ramadan dan sekarang pun demikian. Kita sedang menapaki bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh manfaat, barokah, hidayah, serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, di malam sahur dong. Ya teman-teman. Oke. Sahurnya apa? Aku. Aku karena pasti kuat. Aku nggak usah pakai makan sahur loh. Teman-teman demikian. Nggak boleh tongkli, nggak boleh gitu ya Kuntus. Kalau kita waktunya sahur ya tetap sahur.
kita nggak enak makan. Gitu ya. Ya iyalah. Kalau begitu aku sekarang mau sahur. Jangan. Aku adalah si Nonoy. Aku namanya si Klentus. Nah, teman-teman, si Klentus sama si Nonoy katanya sih sama-sama puasa. Klentus, kamu tadi sahur? Aku. Iya. Sudah dibilangin aku nggak sahur. Memangnya kuat? Kuat lah. Aku kok. Nah kamu makan apa tadi sahur? Aku sahurnya itu pertama air putih. Terus? Setelah itu aku makan sayur. Terus? Ya banyak lagi. Sayuran, lauk-lauk, semuanya aku penuhi. Juga satu lagi. Apa? Susu. Aku nggak suka susu. Amis. Yang kemarin kita makan itu, kamu suka apa? Yang itu kita yang di sini. Mohon untuk bersabar. Udah mulai teman-teman. Belum. Separuh. Mohon bersabar, kita berusaha menghubungi Kak Aji lagi. Saya sudah enggak sedikit ini. Tahu lah apa taraf muda. Biasa nih, kalau minum itu tenang Pak. Tinggal tes, siap. Sudah. Halo tes. Sudah. Mohon maaf Ustaz. Ya siap. Ya baik. Ya tadi saya sudah ngasih kode untuk dilepas. Mungkin nggak jaringan. Oke. Yes siap. Kita lanjutkan Ge. Baik. Yes. Siap. Teman-teman sekalian, terkadang memang keadaan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu juga hari ini sinyalnya agak sedikit kurang bersahabat. Asal teman-teman doanya khusyuk istijabah insya Allah. Dan akan menjadi sahabat kita semuanya. Teman-teman sekalian, maka singkat cerita, si Klentus karena merasa kuat, sombong dengan kekuatannya, dia punya rencana. Ia mengambil air wudhu teman. Tahu nggak yang diambil air wudhu itu air apa? Ternyata air galon. Ditanya oleh orang tuanya, Klentus, kamu mau ngapain? Aku, ya. Aku mau ini wudhu. Kok pakai galon? Iya, nggak apa-apa. Nah, ternyata wudhunya pakai air galon. Umurnya itu 3 kali. Ternyata yang dikeluarkan hanya sekali. Berarti yang duanya kemana tuh? Pasti di perutnya si Klentus ya begitu ya. Dan ketemu lagi dia sama si Nonoy. Aku sudah segar, yes.
tidak akan tahu. Kamu kok gembira sekali, tadi kamu lemas. Iya, iyalah. Aku sudah tahu, dikasih tahu Pak Sanusi kalau puasa itu pahalanya banyak dan aku harus semangat. Kamu kok lemas? Iya, soalnya aku juga ini tadi lemas, sahurnya mungkin kurang banyak. Kamu, aku nggak sahur saja bisa kuat. Teman-teman, ternyata si Klentus tetap ingin diakui berpuasa meskipun puasanya tidak sah. Kenapa? Karena ia makan, ya. Iya, karena dia makan di bulan Ramadan dan dia sombong, katanya kuat, ternyata dia tidak mau makan sahur. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, akhirnya ya ketahuan deh kalau si aku ternyata nggak puasa, maaf. Ternyata akulah yang kuat berpuasa. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian yang merasa puasa kita ini berat? Siapa di antara kalian yang merasa bahwa puasa ini adalah suatu beban? Pasti tidak ada. Kenapa teman-teman sekalian? Karena dalam bulan puasa ini, meskipun kita dalam keadaan serba sulit, insya Allah akan memberikan kemenangan bagi kita yang bersabar. Contohnya contohnya adalah sabar menanti waktu berbuka. Yaitu tidak seperti si Klentus tadi. Yang kedua, sabar untuk bisa menikmati makan sahurnya. Kakak, tapi kan makan sahur aku nggak suka. Nah, inilah kesabaran kita. Bagaimana kita melakukan hal baik meskipun kita tidak bisa, meskipun kita tidak suka, itu termasuk bersabar. Jadi bersabar itu tidak hanya kita duduk manis saja. Adik-adik siap, adik-adik siap. Yuk bersama kita stretching lagi. Ikuti semuanya. Tangan ke atas, ya, ke atas lagi. Tangan di pundak diputar-putar. Yang kanan diangkat, susul yang kiri, ditaruh di depan, duduk yang rapi. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kemenangan-kemenangan di masa-masa sulit seperti ini, kemenangan-kemenangan di masa-masa bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman tentu tidak kenal yang namanya, teman-teman kenal yang namanya perang Badar. Rasulullah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun pasukannya sedikit, tetapi Allah menurunkan malaikat dari atas. Alhamdulillah Allah memenangkan di peperangan Badar pada bulan Ramadan. Nah, adik-adik sekalian, maka adik-adik tentu masih ingat dong. Allah berfirman di dalam surat An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang suatu pertolongan, maka pertolongan itu akan mengalahkan segalanya. Teman-teman sekalian, waktu peristiwa hijrah pun demikian. Ketika para sahabat ketika itu dicincang, ketika itu disiksa, para sahabat ketika itu usul kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku ingin pindah saja dari kota Mekah ini. Bagaimana?"
Iya, aku juga ingin pindah dari sini, wahai Rasul. Kita sudah diperangi dan teman-teman kita sudah banyak yang mati. Iya Rasul, aku juga sedih kalau di sini terus. Teman, Rasulullah ketika itu belum memberikan izin. Rasulullah memilih untuk menjernihkan hati, minta petunjuk kepada Allah jikalau harus pindah dari kota kesayangannya yaitu Mekah Al-Mukarramah. Kira-kira di mana lagi tempat yang paling baik atau semisal baiknya dengan Mekah? Rasulullah dalam tidurnya, dalam sholatnya pun selalu berdoa, ya Allah, jika memang ini adalah kehendak-Mu dan kita harus berpisah meninggalkan tempat kelahiran kami ini, tunjukkan wahai Rasul, tunjukkan kemana kami akan pergi. Akhirnya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya yang minta pertolongan kepadanya. Adik-adik siap. Kira-kira teman-teman kalau ada masalah larinya kepada Allah dengan sholat dan sabar, atau larinya ke tempat lain, dukun misalnya. Nah, tentu teman-teman akan berlari ketika ada masalah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, Rasulullah mohon kepada Allah, akhirnya wahai Nabiullah Muhammad, kau telah diberikan tempat terindah semisal kota Mekah. Wahai Muhammad, pergilah engkau dengan para sahabatmu, selamatkan akidah mereka. Pergilah ke Taif. Teman-teman, dulu Taif namanya, sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Semuanya ketika sudah mendapatkan pengumuman, Rasulullah telah mengizinkan bagi kalian umat muslim untuk pergi ke Taif. Tapi kalian harus berhati-hati karena orang kafir yang ada di Mekah ini tidak akan rela engkau meninggalkan tanah kelahiran suci ini. Pengumuman selesai. Teman-teman, semuanya akhirnya pergi berhijrah. Ada yang bersama Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ada yang sendiri-sendiri berkelompok dengan orang tuanya, dengan sanak saudaranya, dengan familinya. Ustadz, bagaimana barang-barang dagangannya, barang-barang yang ia miliki, semuanya ditinggalkan. Rasulullah, demi hijrah, mereka meninggalkan semua harta yang ada di rumahnya di Mekah Al-Mukarramah. Hingga teman-teman sekalian, orang-orang kafir yang ingin segera menangkap Rasulullah mengadakan pertemuan dalam sebuah tempat. Ada Runakdoa namanya. Sahabatku, ini sangat-sangat disayangkan. Ini sangat membahayakan. Kenapa wahai Abu Jahal? Kenapa? Duduk manis sini, santai dulu, ngopi dulu. Tidak ada waktuku untuk ngobrol, untuk santai bersama kalian. Kita di sini sudah terancam kepercayaan kita kepada nenek moyang kita. Memangnya apa? Apakah gara-gara Muhammad itu? Ya siapa lagi kalau bukan Muhammad? Ia akan pergi ke Madinah, pergi ke Taif, dan nanti kalau ia diterima oleh orang Taif, nanti ia akan menjadi besar dan akan menyerbu kita. Habis riwayat kita. Kamu jangan begitu dulu. Santai. Kamu jangan terburu-buru nafsu. Bagaimana kalau kita buat sayembara saja? Sayembara? Aku setuju. Lalu bagaimana sayembaranya? Bagaimana kalau seperti ini? Muhammad kita tangkap dan kita penjarakan sampai mati. Kau ini dasar tua bangka. Muhammad sekarang sudah pergi dari kota Mekah ini. Sekarang adalah bagaimana kita menangkapnya. Oh iya, maaf. Saya sudah lupa. Begini saja, kita sayembarakan.
barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup maupun mati, kita akan kasih hadiah 100 ekor unta. Hah? 100 ekor unta katamu? Ide yang cemerlang. Baiklah, aku akan kasih tahu orang-orang untuk menangkap Muhammad dengan imbalan 100 ekor unta. Muhammad, habis riwayatmu nanti. Kita pasti menang. Teman, tiba-tiba ada salah seorang namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, 100 ekor unta. Aku mau kalau begitu. Aku akan mengejar Muhammad. Teman-teman, Suraqah bin Malik langsung mengambil dan memacu kudanya. Tidak lama kemudian di depannya sudah ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Muhammad, tunggu. Abu Bakar, aku akan menangkapmu. Teman-teman sekalian, ketika unta Abu Bakar dan unta Rasulullah didekati oleh kudanya Suraqah bin Malik, aku akan menangkapmu. Aku akan menangkapmu. Wahai Abu Bakar, berhenti. Ternyata Suraqah bin Naufal tidak mampu menyuruh ontanya berdiri lagi, kakinya terperosok dan lumpuh. Dan akhirnya Abu Bakar pun berkata, wahai Suraqah bin Naufal, apa? Ngapain kamu di sini? Ngapain juga kudamu kok jadi seperti ini? Maaf Abu Bakar, sebenarnya aku ingin mencelakakan Muhammad. Kami akan menangkapmu agar dapat 100 ekor unta. Sekarang, apakah kamu ingin menangkap kami demi hadiah 100 ekor unta? Ampuni aku wahai Muhammad, ampuni aku wahai Abu Bakar. Silakan kamu pergi, jangan kasih tahu aku ya. Aku jadi malu nanti. Apakah kamu mau masuk agama Islam? Aku mau, aku akan masuk agama Islam. Akhirnya ia pun masuk Islam. Teman-teman, singkat cerita, sampailah Rasulullah di Mekah Al-Mukarramah, maaf di Madinah Al-Munawwarah. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 5 tahun berlalu, 7 tahun berlalu, dan 8 tahun pun berlalu. 8 tahun Hijriah, teman-teman sekalian, ternyata ada sekelompok Bani Huza'ah namanya yang ia memeluk agama Islam. Ingat, ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah, di Mekah ternyata masih ada orang Islam, khususnya Bani Huza'ah, yang mereka hampir semuanya memeluk agama Islam. Sementara di sana juga ada golongan kabilah orang kafir, namanya kabilah Bakr. Jadi ada 2 kabilah, kabilah Huza'ah yang ia masuk Islam dan kabilah Al-Bakr yang ia masih kafir. Kabilah Bakr ini dikomandoi oleh siapa, teman-teman? Aku adalah komandan kabilah Bakr. Orang-orang muslim yang ada di sini harus kita singkirkan. Harus kita bunuh, harus kita enyahkan. Biarkan mereka mengikuti Muhammad di Madinah. Aku Abu Sufyan tidak akan menerima Muhammad datang ke sini. Kalau ia menemui aku, kalau ia ingin bertemu denganku, aku akan ajak duel mereka. Teman-teman, ternyata Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islam menjadi pemimpin Bani Bakr. Nah, adik-adik, akhirnya orang-orang di Bani Bakr pun juga mengeluh. Kita ini sedang dalam celaka, kawan. Kita akan diusir oleh Bani Bakr. Kita akan musnah di sini. Tempat kita sedikit. Sementara Rasulullah tidak ada di depan kita.
Wahai sahabatku, kata salah satu orang Muslim yang ada di Khuza'ah. Wahai sahabatku, kau jangan risau karena kita sudah punya perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah namanya. Dalam perjanjian ini kita tidak boleh saling menyakiti, kita tidak boleh saling melarang ibadah, kita tidak boleh saling merampas harta yang bukan milik kita. Kan sudah ada ini perjanjiannya. Tiba-tiba Abu Sufyan langsung menarik. Perjanjian apa? Ini adalah perjanjian palsu. Tidak usah diteruskan. Di antara kita sudah tidak ada perjanjian-perjanjian lagi. Kalau kalian ingin hidup, kalian harus masuk agama kami, agama nenek moyang. Tapi kalau kami ingin selamat, pergi sana bersama teman-teman lainnya menyusul Rasulmu Muhammad. Bagaimana? Setuju nggak? Tapi kasih waktu aku sebentar lagi. Adik-adik, ternyata Bani Bakar sangatlah marah. Dia melanggar perjanjiannya dan akhirnya Rasulullah pun mendengar berita ini. Wahai Rasul, lapor. Teman-teman kita kaum muslimin yang ada di Mekah, yaitu Bani Huza'ah, telah diintimidasi oleh orang-orang Bakar. Apa yang harus kita perbuat? Kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan para sahabat. Wahai sahabatku, kita akan silaturahim ke Mekah Al-Mukarramah. Wahai Rasul, kita perangin saja. Jangan dulu. Kita lihat saja nanti. Sekarang kita jangan tampakkan senjata kalian. Jangan kita cari musuh. Kita akan berangkat sekaligus kita berziarah ke Baitullah. Kita akan berangkat bersama-sama. Baiklah, kita berangkat. Iya, kita akan berangkat. Semuanya berangkat. Sebanyak 10.000 sahabat ketika itu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampailah teman-teman Rasulullah dan 10.000 sahabat tadi di depan kota Mekah Al-Mukarramah. Ternyata Bani Bakar yang jumlahnya tidak seberapa, ternyata nyalinya menciut dan dia takut. Ada Muhammad datang, kita hancur pasti. Kita pasti akan dibunuhnya karena kita telah membunuh sahabat dia yang ada di sini. Lari. Iya, kita harus lari. Jangan tinggalkan aku. Aku juga harus lari. Abu Sufyan. Aku harus melawan Muhammad. Tapi Abu Sufyan berpikir lagi. Tapi apakah aku mampu untuk menandingi Muhammad yang pasukannya 10.000? Kalau begitu, aku sembunyi saja. Akhirnya ia pun sembunyi. Abu Sufyan sembunyi. Maka tidak disangka teman-teman sekalian ketika sedikit demi sedikit memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, ternyata semuanya lari terbirit-birit, tidak ada satupun yang terluka, tidak ada sedikit pun peperangan maupun gesekan. Assalamualaikum sahabatku, kata Rasulullah. Mereka langsung menyambutnya dan memasuki Mekah, memasuki kota Mekah ke Baitullah dengan nyaman. Kemudian Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah dan masuk di rumahnya Abu Sufyan, ia akan selamat. Siapa yang masuk di rumahku akan selamat? Berarti aku dimuliakan oleh Muhammad. Justru aku tidak akan dibunuhnya. Ya Allah, kalau begitu mulia sekali akhlak Nabi Muhammad. Kemudian dari luar rumah terdengar ketokan.
Duk, 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 duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dibuka dan benar di sana ada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, maafkan aku. Abu Sufyan telah berbuat jahat kepada para sahabatmu. Jangan kau bunuh aku, jangan kau pukul aku. Wahai sahabatku, aku tidak akan menyakiti engkau. Aku hanya ingin menawarkan Anda ingin masuk Islam. Apakah Anda ingin tetap kafir seperti ini? Wahai Muhammad, gimana ya? Gimana kalau engkau ngasih waktu aku 1 minggu? Ternyata Abu Sufyan minta waktu 1 minggu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah marah. Tidak. Abu Sufyan, Allah akan memberikan petunjuk bagi dia yang dikehendaki dan akan menutup hati bagi dia yang dikehendaki. Jika seminggu itu tidak cukup untuk memikirkan tentang keadaan Allah, ciptaannya, engkau bebas kapanpun akan masuk Islam. Apakah 2 tahun yang lalu yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, atau menjelang mati pun masih ada waktu bagi engkau bertobat. Begitukah? Ya, karena yang benar semuanya sudah nampak, yang batil sudah nampak. Teman-teman, akhirnya Abu Bakar, akhirnya Abu Sufyan masuk agama Islam. Alhamdulillah. Akhirnya, wahai Rasul, Rasul, masuk saja ke sini ke Ka'bah. Ada apa ya di dalam Ka'bah? Semuanya masuk ke dalam Ka'bah. Betapa terkejutnya, ternyata di dalam Ka'bah, teman, banyak sekali patung-patung yang dipajang di sana. Maka para sahabat pun menghancurkan patung-patung itu. Hancurkan! Patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dihancurkan. Kemudian Bilal kumandangkan azan. Teman-teman tahu kan siapa itu Bilal? Ya, budak hitam legam yang suaranya merdu. Ketika itu ia disuruh untuk memimpin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutannya, Kak Aji nggak usah melanjutkan ya, karena nanti suaranya akan aneh. Adik-adik, teman-teman, mulianya akhlak Rasulullah, akhlak dan budi Rasul kepada orang yang menyakiti pun ia tidak membalas, justru dianggap orang yang harus diamankan. Alhamdulillah. Teman, ini tidak lebih, ini tidak berlebihan jika ini, peristiwa ini merupakan salah satu karunia Allah khusus di bulan Ramadan, yaitu dibukanya kota Mekah bagi kaum muslimin dan muslimat. Adik-adik, sekarang sekali lagi tidak ada alasan kita untuk puasanya main-main, karena Kak Aji nanti itu khawatir kalau kalian puasanya main-main, surganya pun surgaan main-main. Oke, oleh karena itu Lentus ya, gimana tadi? Oke, jadi Lentus mau nerusin puasa apa batalin? Aku. Iya. Aku. Ya iyalah. Kan aku nggak sahur. Nggak apa-apa, katanya kuat. Kuat sih, tapi kan aku sudah minum. Itu masalahnya. Ini Kak Aji minta kamu agar tetap berpuasa karena ini sebagai hukuman untuk kamu. Soalnya kamu tadi tidak baik. Mestinya puasa, tidak puasa. Gitu ya. Jadi aku harus puasa. Ya iyalah, kamu harus puasa. Gitu ya. Iya, kamu harus puasa. Baiklah kalau begitu, teman-teman, jangan seperti aku ya. Kalian puasanya jangan puasa kendang. Apa itu puasa kendang? Depan sama belakang doang. Nggak boleh ya puasa kendang. Apalagi puasa sapi. Apa Kak? Puasa sapi itu habis makan nambah lagi. Oh gitu. Kalau berbuka nggak apa-apa. Tapi tetap harus diatur. Adik-adik. Nah, teman-teman sekalian,
Tidak boleh. Selama ada Ramadan kalian menyanyiakan. Tidak boleh selama ada kedua orang tua kalian, kalian abaikan perintahnya. Tidak boleh ketika Muhammad disebutkan, kalian tidak bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad kepadanya. Karena itu nanti kalian akan menjadi orang yang rugi. Coba siapa sekarang yang ingin dekat sama orang tuanya atau yang orang tuanya ada di samping kanan kirinya, boleh diminta untuk bergabung. Ya. Silakan. Mas Najmus Tasagi, Mas Raisya, kakak minta nih, iya kita minta agar ayahnya atau bundanya yang kebetulan home bisa mendampingi Ananda, silakan untuk duduk di samping Ananda karena hari ini adalah hari komitmen bersama. Ananda mau berikrar tentang puasanya, kepatuhannya, dan lain seterusnya, belajar tentunya ya. Baik teman-teman sekalian, semuanya sudah di samping kedua orang tuanya? Sudah. Nah, ini dipantau loh ya. Nanti kalau dilihat ada yang bersama orang tuanya, nah ini kelihatannya dari Kak Ahmad Rizal nih. Nah, mungkin nanti akan ada hadiah. Hadiahnya jempol. Nah, hadiahnya doa terbaik. Adik-adik siap. Nah, sekarang ayah bunda sekalian, anak-anak sekalian, ayah dan bunda, mari kita bantu Ananda untuk tumbuh kembangnya, tidak hanya fisik dengan nutrisi yang ada, tetapi asupan rohani berupa menanamkan keimanan-keimanan, menanamkan akidah Islamiyah yang kuat. Teman, ayah bunda sekalian, maaf nih, bukan bermaksud kami menggurui. Iman kalian, iman kita, ya, akidah kita, sekarang waktunya kita memupuk atau kita yang sudah harus dijaga oleh akidah ini. Kalau Kak Aji katakan teman-teman, kita ini sekarang bisa eksis seperti ini karena ada akidah. Keyakinan kita kepada Allah Maha Segalanya, maka kita akan tetap bisa survival seperti ini. Banyak teman-teman kita yang ia itu tidak punya akidah yang kuat sehingga ada pandemi seperti ini. Ada yang stres, ada yang kolep, bahkan ada yang mati tidak karena corona, tapi ketakutannya terhadap corona. Na'udzubillah. Iya, makanya na'udzubillah. Oleh karena itu, kita bantu ayo udah sekalian Ananda untuk tetap ceria, untuk tetap bisa melaksanakan aktivitas meskipun di rumah saja. Nah, coba kita akan berikrar bersama ya. Semuanya boleh dalam posisi duduk siap, duduk siap. Nah, semuanya mengikuti dari ruang Zoom-nya masing-masing. Bismillah. Bismillah. Aku berjanji akan puasa dengan serius. Aku akan tingkatkan baktiku kepada kedua orang tuaku. Amin. Oke, terima kasih Kak ya sudah dibantu. Nah, teman-teman sekalian, oke, ini kurang berapa menit lagi Kak? Kurang 4 menit. Oke, siap. Nah, ayo bunda sekalian, sekali lagi itu adalah komitmen Ananda kita dan sekali lagi Ananda tolong dibantu untuk mengingatkan ikrar yang baru saja tadi disaksikan oleh banyak teman-temannya akan puasa lebih baik lagi. Ingat ayah bunda sekalian, Rasulullah pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Yang pertama adalah aminkan wahai Muhammad, barang siapa yang berlalu bulan puasa tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Artinya ketika bulan puasa itu dia tidak serius sehingga ampunan tidak diturunkan kepada mereka. Yang kedua, celakalah bagi mereka wahai Muhammad
barang siapa yang masih hidup orang tuanya tetapi tidak dimasukkan ke dalam surga karena bakti kepadanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita bakti kepada orang tua kita tingkatkan terus. Kemudian sekali lagi jangan sampai katakan kepada kedua orang tua kita, mumpung senyambang bulan ini bulan puasa, mari kita tingkatkan semuanya, mari kita sucikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Aji. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Aji atas ilmunya dan cerita yang sangat menarik. Sehingga anak-anakku bisa, insya Allah bisa menjalankan apa yang menjadi pesan dan amanah dari Kak Aji semua. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillah semakin semangat dong berpuasa pada hari ini. Nah, karena sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzan tadi, sama Kak Aji juga, bahwa puasa ini sangatlah wajib untuk kita, dan agar puasa kita tidak mendapatkan haus dan lapar saja, maka kita harus ikhlas dalam menjalaninya, agar amal dan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, Mr. Rizal ucapkan terima kasih sudah bersedia di depan laptop sama di depan kamera HP dari tadi untuk hari ini. Semoga Pondok Ramadan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Nah, anak-anakku semua, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah amin dan doa kafaratul majlis. Jika Rizal yang Mr. Rizal sampaikan. Nah, sebelum kita keluar dari room Zoom ini, mari kita foto bersama sebentar. Monggo, fokus pada kameranya masing-masing. Kita akan foto bersama. Monggo, jika ada ayah sudah tahu semua ya. Bisa. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sudah lagi sekali lagi. 2, 1, 2, 3. Jangan banyak, sudah. Baik, kita mulai. Lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi selanjutnya 1, 2, 3. Lihat warganya semangat semoga Alhamdulillah. ada yang tidak sahur tadi. Selanjutnya 1, 2, 3. Sahur itu malas. Sudah lanjut? Saya sudah bisa live, Kak. Sudah bisa live ya saya. Nanti masuk lagi ke sini. Sudah. Terima kasih banyak kepada Haji. Yang macam-macam. Mas Rizal akan mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Pak, langsung dimatikan ya? Iya ini.